Hai minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan cerpen misteri nyata ke-13, judulnya My Cat. Cerita ini dipublish pada tanggal 28 Juli 2015, hari Tuesday. Itu hari apa ya? Rabu bukan sih? Selasa ya? Hari Selasa. Kayaknya kemarin ada yang salah sebut hari nggak sih? Soalnya di sini bahasa Inggris kan. Kadang aku lupa hari. Jadi aku translate-nya kadang salah. Nggak tahu deh. Pokoknya ini hari Selasa. Ini tuh foto kucingku. Namanya Pukiat. Pukiat itu satu-satunya kucing yang diizinkan untuk tidur di atas kasur dan di dalam kamar. Karena dia itu sangat amat bersih. Dan dia juga sangat amat penurut. Intinya dia tuh kucing yang punya attitude bagus. Kangen banget. Dia satu-satunya kucing yang bisa begitu soalnya. Dia satu-satunya kucing yang dapat hak istimewa di keluarga. Kangen lah pokoknya. Ya lanjut dulu ya. Kita mulai. Hai, namaku Crescentia L. Umurku 15 tahun dan saat ini aku baru saja melaksanakan MOS di sekolah baruku. Akhirnya lulus kuliah enggak tuh. Akhirnya lulus SMP. Dari kemarin kan selalu pembukanya hampir lulus SMP, sekarang sudah SMA. Turut bahagia. Aduh, padahal ini diri sendiri, ya ampun. Ya lanjut ya. Ini agak serak, nggak apa-apa ya, soalnya aku kalau semangat tuh pasti maraton. Ya lanjut. Langsung saja ke intinya, kejadian ini bermula saat aku berumur 13 tahun. Saat itu aku masih duduk di kelas 8 SMP. Lagi-lagi kelas 8, cuy. Lanjut. Kejadian terjadi di pagi hari. Ya, seperti biasa, aku bangun tidur, merapikan tempat tidurku, lalu membuka jendela kamarku, dan merebus air untuk mandi. Dan sambil menunggu air matang, aku biasa menyiapkan alat-alat sekolah dan bermain gitar sebentar. Setelah airnya matang, aku mengambil handuk dan ember, lalu menuangkan air itu ke dalam ember. Lalu aku berjalan ke kamar mandi sambil membawa ember berisikan air panas. Tapi, baru beberapa langkah aku berjalan, tiba-tiba aku melihat ekor dan kedua kaki belakang kucingku yang bernama Pukiat sedang berjalan memasuki kamar mandi yang akan kupakai. Aku berkata dalam hatiku, wah, pagi-pagi gini kucing itu udah haus, cari minum. Aku jahilin aja biar dia kaget. Lalu aku meletakkan emberku dengan perlahan, agar tidak menimbulkan bunyi dan gerakan mencurigakan. Dan segera berjalan tanpa suara ke dalam kamar mandi. Tapi sesampainya di kamar mandi, aku tak melihat seekor kucing pun di situ. Aku bingung dan berpikir, bagaimana mungkin kucingku bisa keluar dari kamar mandi tanpa melewatiku? Bukankah hanya ada satu pintu di sini? Dan di sini juga tak terdapat jendela dan ventilasi udara satupun. Tiba-tiba aku tersadar bahwa kucingku Pukiat telah meninggal 17 hari yang lalu. Lalu, yang barusan itu apa? Entahlah. Mungkin salam perpisahan darinya atau Pukiat sengaja menjahiliku. Emoticon poker face. Setelah itu aku langsung mengambil emberku dan bergegas mandi dan bersiap untuk berangkat sekolah. Tamat. Ya ampun, ini masih ingat sih. Masih ingat dan beberapa kali sempat aku bahas bareng kakakku. Dan dia selalu ketawa. Karena kan niatku jahil waktu aku tuh setiap di desa selalu mandi air hangat. Jarang banget mandi air dingin karena bakal sakit saking dinginnya. Aku gak kuat mandi air dingin di desa. Dan gimana ya,
kucingku ini emang sering minum air dari bak mandi kan, karena emang kucing-kucing desa itu barbar, jadi mereka nggak akan diare kalau minum air dari bak, dari sumur langsung. Nah, masalahnya di sini kan aku berniat jahil, tapi ternyata kucing yang aku lihat sudah meninggal. Dan karena itu kucing kesayangan, jadi aku sempat lupa. Karena dia tuh meninggalnya cepet dan kurang unik, cara meninggalnya itu kurang berkesan. Jadi aku suka lupa gitu loh. Lupa kalau dia udah nggak ada. Lagian waktu itu kamarku tuh masih bau pukiat. Karena kan pukiat sering banget tidur bareng aku. Dan itu jadi kayak sulit untuk melupakan kebiasaan yang kita lakukan. Apalagi ini baru 17 hari yang lalu kan. Jadi aku masih ingatnya itu pukiat masih ada. Dan aku lihat jelas itu kaki belakangnya 2 lagi jalan dan ekornya tuh kayak ya biasa aja. Kayak kucing pada umumnya kalau jalan. Makanya aku sempat iseng. Dan ketika sadar, oh iya pukiat udah meninggal, itu kayak malu sendiri dalam hati, kayak kucingku udah meninggal aja aku masih sempat-sempatnya berencana berbuat jahil gitu loh. Tapi aku masih inget sih waktu pukiat meninggal itu dia sempat hilang 3 hari, pulang-pulang keracunan. Dia pulang karena keracunan. Dan itu aku lagi main komputer. Waktu aku kecil, aku gak dapet jatah main komputer. Jadi aku harus kayak memelas gitulah, memohon ke papa dan ke kakakku kalau aku mau main komputer. Kayak ketika aku kangen banget untuk main game atau dengerin musik yang aku suka, itu aku paling dapet 2 jam atau 1 jam. Dan itu jarang banget, kayak 1 bulan cuma beberapa kali. Dan ketika itu kakakku lagi suka banget main komputer, kalau nggak salah game Ion. Papa juga, mereka kayak kecanduan game itu karena itu juga menghasilkan uang, jadi sulit untuk dapat jatah. Ketika aku dapat jatah, tiba-tiba pukiat pulang dalam keadaan keracunan. Orang yang selalu berusaha untuk menyelamatkan kucing yang dipelihara keluargaku itu aku. Tapi waktu itu karena aku sangat amat kangen main komputer, aku cuek. Aku masih ingat waktu itu aku mikir, kalau udah keracunan kayak gitu udah pasti mati. Aku mau obati seperti apapun pasti mati. Mendingan aku main komputer yang jarang-jarang bisa aku dapetin, karena waktuku juga terbatas. Di situ kakakku lihat pukiat itu muntah-muntah, seperti kucing keracunan pada umumnya. Dia bilang, "Nap, itu kucing diurus, dikasih obat, dia keracunan." Terus aku bilang, "Urusin sendiri, aku masih mau main komputer." Aku baru banget dapet jatah main komputer. Maksudnya kakakku tuh baru berdiri dan aku baru duduk. Dan kakakku waktu berdiri itu kan mau masuk kamar, tapi dia lihat kucingku di kebun belakang rumah, di dekat bak sumur lah, pokoknya di dekat bak sumur itu muntah-muntah. Jadi dia langsung balik lagi. Dan itu aku kan baru banget megang komputer kan, kayak lagi pengen-pengennya main komputer gitu lah. Dan aku menganggap kakakku kan tahu harus diobati pakai apa, harus digimanain. Tapi dia cuma nyuruh-nyuruh. Jadi aku bilang, ya udah urus sendiri, aku mau main komputer. Kakakku marah. Terus komputernya stop kontaknya itu dimatiin, dicetek langsung, jadi mati semua. Itu aku emosi sih waktu itu, kayak aku tahu kucing itu nggak bakal bisa diselamatin, dan aku udah capek gitu loh. Aku capek ngelihat kucing dan dogiku selalu mati karena keracunan. Itu aku capek, kayak aku nggak bisa menyelamatkan, kenapa aku harus selalu ditempatkan untuk melihat
nafas terakhir mereka secara terus-menerus. Aku tuh capek.